hadis terakhir dari bab pembahasan taubat. Enten ada dua hadis ingkang sepindah. Wa Ali bin Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu berarti sepupu Rasulullah, anaknya Abbas. Abbas itu adalah pamannya Rasulullah. Wa Anas bin Malik, dan juga dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Law anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa la yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba." Rawahu Bukhari wa Muslim. Andai kata anak cucu Adam, berarti kita, andai kata anak cucu Adam manusia itu memiliki satu lembah emas. Lembah niku napa sing ya, lembah itu tempat ya, yang luas, kemudian dikelilingi gunung-gunung, bukit-bukit, itu lembah ya. Yang itu nek dikeruk niku ditambang isinya emas ya, bukit, di bawah bukit itu isinya emas ya. Seandainya, andai kata manusia itu memiliki satu lembah bukit emas ya, ahabba ayakuna lahu wadiyani ya, pasti dia akan menginginkan untuk memiliki dua lembah. Dia satu lembah emas, saya pengen dua. Nanti kalau sudah punya dua lembah emas, pengen tiga, dan begitu seterusnya. Walayam la'afahu illa turab, dan tidak akan dapat memenuhi mulutnya ya, kecuali tanah. Wa yatubu Allahu ala man taba, dan Allah menerima taubat bagi orang yang mau bertobat. Niki hadis yang pertama. Ini ada kalimat wa yatubu Allahu ala man taba, dan Allah menerima taubat bagi orang yang mau bertaubat. Karena ini masih dalam pembahasan bab taubat. Lajeng hadis ingkang nomor kali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaku Allahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang. Nah ini kemarin pernah kita sampaikan bahwa Allah itu juga memiliki sifat tertawa ya. Ada Allah memiliki sifat marah, Allah memiliki sifat tertawa. Di sini disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang. Lah kok bisa? Yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Dua orang ini, yang satu membunuh satunya ya, katakan si A dan si B. Si A membunuh si B, tapi dua-duanya sama-sama masuk surga. Ini ada dua orang ya, yang satu membunuh satunya, tapi dua-duanya masuk surga. Lah kok bisa? Dijelaskan, yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal, thumma yatubu Allahu 'alal qatil fayaslimu wa yastashhadu. Yang terbunuh ini, katakan si B ini yang terbunuh, dia terbunuh karena berperang fisabilillah, dibunuh oleh si A.
Kemudian karena dia terbunuh ketika perang fisabilillah, dia mati syahid, kemudian masuk surga. Lah yang A yang membunuh tadi akhirnya kemudian bertaubat, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia ikut berjuang, kemudian mati syahid juga. Ya, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi antara yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk surga. Lah Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat dua orang ini. Lah yo ndek ben nalika urip ning donya musuh-musuhan, bunuh-bunuhan. Nah, ketemu bareng di surga. Ya, ini nanti ada penjelasannya. Jamaah rahimakumullah, kita sama-sama belajar dari dua hadis ini. Penjelasannya adalah hadanil haditsani fi bayanit taubah wa anna man taba taballahu alaihi. Dua hadis ini menjelaskan tentang taubat, dan barang siapa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima taubatnya meskipun dosanya besar. Pernah sudah kita bahas, meskipun dosanya besar, membunuh 100 orang, dosa gede niku. Mateni kok nganti 100 ini dosa besar. Tapi ya itu tadi, Allah menerima taubat bagi siapa yang mau bertobat. Ya. Adapun dalam hadis yang pertama tadi, andai kata anak Adam memiliki satu lembah emas, pasti dia menginginkan untuk memiliki 2 lembah emas. Kalau sudah punya 2, pingin kekarapan, pingin punya 3, begitu seterusnya. Ya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali tanah. Maksudnya apa? Mati. Ya. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, ini menunjukkan ya bahwa manusia itu memiliki sifat yang namanya tamak. Tamak niku napa sih? Rakus. Nggih. Wis duwe siji pengin duwe loro. Kayak duwe loro pengin, dan begitu seterusnya. Ya hatta zurtumul maqabir, kan kayak itu ayatnya itu. Alhaqumut takasur. Manusia berlomba-lomba mengumpulkan banyak harta. Hatta zurtumul maqabir. Ya, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali at-turab, yakni adalah tanah. Maksudnya ya, mati. Ya. Bahwa anak Adam ini tidak akan kenyang. Ya, minal mali walau kana lahu wadin wahidin, meskipun dia memiliki 1 lembah emas. Seandainya 1 lembah itu dibagikan sak kabupaten mbok bilih, itu jan-jane sudah mencukupi. Nggih. Ya. Kata Pak Mahfud FD, itu kan Indonesia itu tambangnya ngeri, Pak. Iku nek ora ana wong nakal dalam pertambangan ini, Indonesia ini bisa mengalahkan Arab Saudi. Setiap rakyat mendapatkan subsidi. Pernah ya? Nanti mireng ngendikane Pak Mahfud MD. Wah, itu ada beritanya itu. Ya. Itu wah, tambang itu ngeri, Pak ya. Iki sing jenenge Freeport ini ngebor nganti ngerong kayak gitu ya. Nah, kemarin ada temen berangkat bareng itu, tak tanya, kerjanya apa Pak? Tambang apa? Emas. Tentu di Freeport. Mas, kerja tambang emas di Freeport sana. Timika. Nah, di Timika, tengah hutan. Ya, di Timika Papua sana, tengah hutan, tambang emas. Itu terbesar itu. Belum yang lainnya, timah, batu bara, wis ngeri. Itu karena manusia tadi rakus itu tadi ya, tamak itu. Akhirnya dikorupsi kabeh. Sing ning emas, sing ning korupsi, semuanya macam-macam. Wa iyyabillah. Lah ini ya. Nah, ini menunjukkan sifat tamaknya manusia itu terhadap dunia. Sampai-sampai tambah saking tamaknya terhadap dunia ya tadi. Kalau di sini disebutkan ya, karena la yataharrasu minal asya'il haram. Bisa jadi karena tamaknya ini dia tidak
menjaga dari hal-hal yang haram. Dia tidak menjaga dari perkara-perkara yang haram. Akhirnya yang haram ya diambil, yang haram ya diambil. Ngeri jenengan nek mirsani berita. Lah iya. Cara jatah nih. Katakanlah kita ini jatah 1 bulan 5 juta saja cukup kayak turah-turah. Yang di sana itu kurang-kurang. Saking tamaknya. Nih, ya. Saking kurangnya akhirnya yuk ngambil yuk sampai ratusan juta, sampai miliaran, sampai triliunan. Duit triliunan itu dipajang di ngarep kantor ini. Ya. Pernah lihat Pak, duit triliunan dipajang itu. Masya Allah. Nah itu tamaknya manusia di situ. Saking tamaknya itu tadi. Ya, dia tidak memperhatikan hal dan ya. Maka tidak ada yang bisa menyelesaikan itu kecuali dia sampai mati, atau kecuali kalau dalam hadis ini wa yatubu wallahu ala man taba, dan Allah menerima taubat bagi siapa yang mau bertaubat. Ini para koruptor ini tidak pada taubat ya itu gila, ngeri. Nah ini menunjukkan ya bahwa orang yang kemudian tamak, ya rakus dalam urusan dunia, ya satu bisa jadi dia jatuh kepada perkara yang haram, kedua bisa jadi dia menzalimi orang lain, gitu ya. Dosanya nih, dosanya orang yang tamak itu satu, dia terjatuh dalam perkara-perkara yang haram, yang kedua ya kemungkinan besar dia juga akan mendolimi orang lain. Nah ya, sing digelontorkan pirang, sing nyantol mung piro, yang terrealisasi berapa. Lah itu kan berarti mendolimi yang lain. Wah, akhirnya itu keracunan kabeh. Lah duitnya nyantol ning ngendi-ngendi yo. Ya nyantol ning birokrasi ngendi-ngendi nyantol, akhirnya entuk sing wis to kadaluwarsa. Akhirnya murid-murid itu mencret-mencret, mutah-mutah. Itu keracunan lho, Pak. Pirsa nggih beritane nggih? Apa sih MBG duitnya sing diglontorke gede. Ning donge turun ning ngisor-ngisor nyantol. Akhirnya sing tekan ngisor sing do kadaluwarsa. Murid itu keracunan kabeh. Wah, itu beritanya lagi rame-rame. Lah, berarti di situ ada unsur apa? Zalim. Ada unsur zalim, bahwa itu adalah haknya rakyat. Ya. Aneh kan mungkin dimanipulasi. Oh, ini harus ada biaya seperti ini, biaya seperti ini. Biayaan gitu jenenge. Akhirnya biayaan. Ya. Nah, itu kan untuk ngurus ini ada biaya, ini ada biaya, biayaan semua akhirnya. Lah itu berpotensi besar mendolimi orang lain. Ya karena memiliki sifat tamak itu tadi, rakus terhadap dunia. Maka ya wa yatubu wa ala man taba. Allah menerima taubat bagi mereka orang-orang yang mau bertaubat, ini orang-orang yang rakus ini. Karena dia telah menghalalkan segala cara untuk tadi bagaimana mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Allah. Ya, ini pelajaran dari hadis yang pertama. Ya. Jadi manusia itu memiliki sifat tamak. Ya, nah mudah-mudahan kita terhindar dari sifat tamak. Ya. Kita harus merasa cukup. Qanaah itu merasa puas cukup dengan apa yang hari ini Allah berikan kepada kita. Masya Allah, ya ala kulli hal kita ini dalam kondisi sehat. Ya, nah, dalam sebuah hadis itu kan, ya, kalau tidak salah, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak apa-apa kalau kemudian kita kaya, ya asalkan kita bertakwa. Ya, dan sehat itu lebih utama daripada kaya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penting awake dhewe sehat. Ya.
Sehat itu merupakan sayyidu ni'amid dunia. Dunia ini kita bisa merasakan nikmat niku mergo sehat. Mbok sing duwite akeh kaya ngopo nek dhewe ora sehat, wah, tidak bisa menikmatinya. Itu ya, dijak jalan-jalan masuk angin. Nah, kan duwite akeh, dijak jalan-jalan pesir wisata kan nggih. Wah, masuk angin. Dijak mangan enak, tensi dhuwur, macam-macam. Tapi alhamdulillah kita semuanya sehat. Wong sehat ki apa wae doyan ngeten nggih. Nah, sing pedes ya doyan, ora pedes ya doyan, ya. Sing amis-amis ya doyan, sing ijo-ijo doyan kabeh alhamdulillah. Ya, aku lihat itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua juga masih berkaitan dengan taubat. Yakni di sini disebutkan ya. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang. Ya. Yakni dua orang yang salah satu membunuh yang lain, yang satu ya dia berperang jihad fisabilillah kemudian terbunuh, mati syahid. Orang mati syahid itu adalah jaminannya surga. Ya. Orang yang mati syahid itu jaminannya apa? Surga. Karena dia yang menjual ya apa? Harta dan jiwanya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian yang membunuh ini, yang membunuh kemudian akhirnya masuk Islam. Yang membunuh akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia juga ikut berjuang menegakkan agama Allah dan dia juga terbunuh akhirnya, mati syahid juga. Nah, akhirnya neng swarga ya, dua-duanya masuk surga. Di surga ketemu loh, nah ini Demil saya mateni aku kan. Tapi di situ sama sekali ya tidak ada kemudian kok rasa pengen balas dendam. Malah yang dibunuh yang pertama ini merasa bersyukur ya, karena dia terbunuh oleh kawannya dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tertawa. Di sini disebutkan ya, kana bainahuma tamamul adawah fid dunya. Nalika hidup di dunia ini dua orang ini saling musuh-musuhan. Hadap-hadapan dengan senjata. Ya. Hatta inna ahadahuma qatalal akhar, sampai yang satu membunuh satunya. Faqallabahu hadhil adawah allati fi qalbi kulli wahidi minhuma. Maka Allah Subhanahu wa taala ya kemudian setelah memasukkan ke dalam surga dibalik. Yang dulunya adalah saling memusuhi di dunia, kemudian dihilangkan permusuhan itu, dihilangkan rasa ghil. Ghil itu apa sih? Ghil itu rasa dendam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka. Ada apa? Ghil itu tidak suka ataupun dendam. Ya, benci terhadap yang lain-lain, itu maksudnya ghil. Lah nanti di akhirat ini tidak ada lagi, penduduk surga itu sudah tidak ada lagi rasa ghil. Tidak ada lagi rasa benci kepada orang lain. Karena sudah di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ya, ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Ikhwanan, dan mereka merasa bersaudara. Padahal nalika ning donya musuhan ini. Ya. Padahal ketika di dunia musuhan keting, wah yo maju dan metu kabeh kan itu ya. Tapi ternyata dua-duanya masuk surga, ketemu ke tonggonan bareng. Ya. Nah, akhirnya dulu rasa dendam yang pernah ada di dunia Allah Subhanahu wa taala cabut. Allah lenyap, Allah hilangkan rasa itu, dan mereka saling bersaudara, ikhwanan ala sururim mutaqabbilin. Yang dulunya ketika di dunia itu hadap-hadapan dengan senjata,
nanti ketika dua-duanya itu masuk surga, mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Di atas dipan itu apa sih? Ranjang. Ngobrol. Nggih, amben gitu ya. Padahal nalika ning donya musuhan. Tapi kemudian karena dua-duanya atau salah satunya bertobat kepada Allah, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, dua-duanya saling bersaudara. Lah ini kondisi penduduk surga besok. Jadi tidak ada lagi kok musuh-musuhan. Mula benjang nek kula panjenengan sami niku mlebet swarga niku. Kemudian kok ada gesekan antara kita ya, barangkali ya, mudah-mudahan tidak ya, ada gesekan, ada permusuhan dan lain sebagainya, nanti ketika masuk surga sudah tidak ada lagi rasa dendam. Lah ini yang pertama, pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang yang membunuh tadi. Ya. Maka di sini disebutkan, fa fihi dalilun ala annal kafir idza taba min kufrihi walau kana qad qatala ahada minal muslimin fa innallaha ta'ala yatubu alaihi. Adapun orang kafir apabila dia bertaubat dari kekufurannya padahal dia pernah membunuh orang Islam, ini katakan di sini qad qatala ahada minal muslimin, ada orang kafir ya, dia pernah membunuh orang muslim. Setelah itu orang kafir ini masuk Islam, fa inna Allaha ta'ala yatubu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Li'annal Islam yahdimu ma qablahu, karena Islam ini menghapus apa yang ada sebelumnya. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat ya kehidupan para sahabat, mereka itu dulunya musuhan, tapi setelah mereka masuk Islam, Islamnya ya tenanan, ya, Islamnya tenanan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 38, qul lilladzina kafaru iyang tahu yughfar lakum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, kalau mereka mau berhenti dari kekufurannya ya, yughfar lahum ma qad salaf, maka dosa-dosanya akan diampuni. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang dulunya kafir ya, dia banyak dosanya, kemudian setelah dia masuk Islam ya, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia pernah membunuh orang muslim. Allah Maha menerima taubat. Nah ini jadi termasuk banyak hadis Rasulullah tadi, sesungguhnya Islam itu menghapus apa yang ada sebelumnya ya, asalkan dia mau bertaubat dari kekafiran. Allahu a'lam bishawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah, dua hadis terakhir dari pembahasan taubat. Jadi hadis yang pertama adalah tadi menjelaskan tentang bahwa manusia itu memiliki sifat tamak rakus, sehingga orang yang tamak rakus itu berpotensi, satu, dia terjerumus dalam perkara yang haram, yang kedua, dia berpotensi mendolimi orang lain. Wa yatubu wahu man taba, dan Allah menerima taubat bagi orang yang mau bertobat. Adapun hadis yang kedua menjelaskan tentang Allah menerima taubatnya orang kafir asalkan dia mau masuk Islam. Ya, pendek niki hadisnya dua ini. Wabillahi maqadan, Bapak Ibu rahimakumullah, barangkali ada 1-2 pertanyaan, menawi saged dijawab nek tidak ya sudah selesai ini, karena pembahasannya pendek, dan insya Allah selanjutnya masuk pada pembahasan sabar, ikhlas, taubat, sabar. Nanti setelah sabar ada pembahasan taqarrub menawi boten salah, asidku ya, jujur ya. Nah ini memang
kitab Riyadhus Shalihin ini memang membahas tentang akhlak-akhlak, Pak. Ini pentingnya kita ya. Maka dulu di awal muqaddimah, kenapa kita kok membahas buku ini? Karena melihat hari ini ya kita ini, ya bukan kita ya, maksudnya hari-hari ini kita itu banyak melihat hal-hal yang akhlak ini mulai turun ya, akhlaknya sudah rusak. Nah, maka dalam rangka untuk memperbaiki akhlaknya ya banyak belajar ini hadis-hadis yang berkaitan tentang tazkiyatun nafs. Dekat? Tidak boleh makanan Bapak Ibu rahimakumullah ingkang sakit kawula aturaken wonten pengaosan dalu menika ya, memang ya, pembahasannya sedikit dari kitab Riyadhus Shalihin. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Monggo kita tutup pengaosan wonten dalu menika kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.